Hai Sagittarius, selamat datang di channel Freya. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kamu selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan juga sukses selalu. Oke, kali ini aku mau bacain keadaan Sagittarius untuk bulan November 2020. Kita langsung aja lihat kartunya. Tadi aku udah kocokin dulu ya supaya menghemat waktu dan durasi dari 4 deck yang beda. Oke, kita mulai dari kartu yang pertama. Dua kartu ini tema utama kamu di bulan November 2022. Kita punya Nine of Swords. Dan kita punya Eight of Swords. Oke, aku melihat banyak dari kamu yang mungkin lagi banyak pikiran, terus stres, dan bingung dengan keadaan kalian saat ini. Kok kayaknya nggak berubah-ubah ya, nggak maju-maju, kayak jalan di tempat gitu. Tapi aku ngelihat di sini tuh beberapa dari kamu mungkin ngerasa gitu karena kamu kangen sama kebebasan kamu. Aku lihatnya ya. Dan di sini agak Eight of Swords dan ini agak elang. Atau bisa jadi kamu tuh sekarang kayak lagi terpaku sama pikiran kamu sendiri. Jadi semua itu kayak kamu pikirin, terus akhirnya pikiran jadi kemana-mana. Misalnya harusnya problemnya itu cuman soal A gitu, misalnya pekerjaan atau soal seseorang, tapi karena kamu lagi overthinking, aku lihatnya jadi semua tuh kayak terlalu penuh akhirnya di pikiran kamu nggak bisa, atau belum ya, aku bilang belum melihat di balik ini kan kelihatan ya kayak pegang-pegang itu kayak jeruji besi gitu. Terus di baliknya itu kita punya ini ada kupu-kupu kecil, terus agak jaring laba-labanya. Aku lihat sih kayak harusnya ya kamu, hal yang kamu pusingkan misalnya soal keuangan atau karir, sebenarnya kamu tuh udah punya jaringan, kamu tinggal manfaatkan aja jaringan kamu ini. Contoh, aku lihat kamu juga butuh agak berubah ya di mindset dan habit kamu supaya kamu tuh bisa terbang dengan bebas di jaring laba-laba ini, bukannya justru terperangkap di sini. Aku lihat sih di pikiran kamu sendiri. Aku lihat ada tikus kecil di sini. Tikus tuh kan hewan pengerat ya. Mungkin ini juga yang bikin kamu stres dan pusing. Ada orang yang memanfaatkan kamu dan kamu sudah sadar betul itu, tapi kamu kayak nggak tahu harus ngapain ke tikus ini. Padahal mah harusnya bisa dicuekin aja gitu kan, terserah lah dia mau ngapain, selama nggak ada makanan yang bisa dia makan kan dia nggak bisa ngapa-ngapain juga, nggak akan gangguin kamu gitu. Oke. Karena ada dua tadi soalnya lompat ya dua-duanya, terus ini agak Eight of Swords. Aku lihat kayak kamu mungkin ini jawaban dari semua kegalauan kamu dan overthinking kamu. Jadi tuh kayak kamu diminta buat lihat segalanya dari sudut pandang yang berbeda, terus sudut pandang yang lebih besar. Maybe kamu butuh melihat alam. Aku lihatnya refreshing, pergi dulu main-main, terus ngobrol, ketemu orang yang kamu nggak pernah ketemu selama ini, keluar dari kamar kamu, keluar dari rumah, atau ya liburan dulu lah. Kalau kamu waktunya liburan, mungkin saran aku bukan dengan istirahat tidur ya, tapi kamu perlu melakukan hobi kamu dan berkegiatan di luar supaya kamu bisa
lebih open dan kembali ke Sagittarius yang dulu, yang kamu selalu ceria, kamu selalu bisa membawa suasana happy. Tapi aku melihat mungkin banyak dari kamu yang akhir-akhir ini jarang tersenyum ya guys. Aku merasakan seperti itu, kan itu ya itu tadi, mungkin keadaan yang bertubi-tubi menghantam kamu, tapi aku yakin kamu bisa melewatinya kok dengan step by step. Oke, kita lihat kartu kamu dari tarotnya. Kartu pertama soal karir dan keuangan. Oke, kita punya Eight of Pentacles di sini. Lalu kita agak The Sun. Wow, good ya. Lalu ada Justice. Kita punya Four of Cups, Three of Cups, yep. Dan Three of Wands. Oke, maybe yang kamu pusingin itu tadi agak soal keuangan ya. Di sini kayak kalau kamu butuh bantuan guys, teman-teman kamu tuh selalu ada buat kamu. Kamu selama ini punya banyak teman, kamu udah berbuat baik sama mereka. Kalau misalnya kamu meminta gitu ya, atau ngobrol atau curhat ke mereka, mereka itu bisa kok bantuin kamu gitu. Mungkin kalau kamu butuhnya duit ya, gampangnya. Tapi mereka mungkin nggak kasihnya duit, tapi kayak kasih jalan gitu ke kamu. Gini loh, kamu biar punya duit, aku kasih saran begini A B C D, karena kamu bagus di A B C D misalnya gitu ya. Dan itu juga termasuk rezeki kamu, karena mungkin yang kamu mintai bantuan juga pas-pasan keuangan. Kita kan nggak tahu ya keadaan orang, tapi dengan mereka seperti itu juga termasuk membantu. Dan kamu jangan kayak negative thinking dulu, oh mereka nggak mau bantuin aku, karena gisnya ada Four of Cups ya. Jadi kayak ada bantuan yang kamu tolak, entah itu soal saran keuangan atau love. Aku lebih ngeliat ini perhatian ya, perhatian dari seseorang atau dari teman-teman kamu soal keadaan kamu saat ini. Tapi kamu kayak lebih sibuk ngeliatin kesusahan kamu, karena tadi kamu lagi overthinking sekarang. Padahal di sini dibilang keuangan di bulan November ini mulai membaik. Apa yang kamu rencanakan dari kemarin-kemarin, apa yang kamu sudah kerjakan dan lakukan saat ini, mulai kelihatan hasilnya di bulan ini. Memang ya, kamu masih diminta untuk menunggu lagi, karena kamu kayak rasanya banyak dari kamu yang punya cita-cita besar gitu, atau mungkin punya target keuangan sekian, pendapatan sekian, kerja di sini situ. Memang guys, belum target kamu belum ya, aku bilang ya, tapi udah mulai mendekati itu gitu. Dan itu juga patut disyukuri, dan tetap apa ya, asas skill kamu di pekerjaan kamu apapun itu saat ini. Karena yang udah kamu lakuin sekarang itu memang yang akan membawa kekayaan lah buat kamu, bawa duit buat kamu. Setidaknya itu akan menghidupi kamu di kemudian hari. Dan aku lihat berlebih ya, mungkin belum sekarang, tapi udah mulai terlihat hasilnya. Dan kalau kamu lagi suntuk, stres, seperti aku bilang tadi, aku tidak menyarankan kamu istirahat, tapi kayak lebih kayak main dengan teman-teman kamu, atau pergi traveling kayak, atau party, atau whatever lah yang kamu suka apa ya. Yang jelas tidak mengurung diri di dalam ruangan atau rumah yang sendirian aja gitu. Oke. Sekarang kita baca love di Romantic Tarot. Pertama kita punya Ace of Wands. Oke, terusin aja ya. Terus kita punya Eight of Pentacles. Sama. Oke. Terus kita punya The Tower.
Ada Six of Swords, Eight of Swords, dan Judgment. Oke, mungkin ya yang bikin kamu frustasi juga soal percintaan. Aku lihat maybe kamu dapat kabar kurang enak soal pasangan kamu atau soal orang yang sedang dekat sama kamu. Tapi di Tower di sini aku lebih melihat kayak ini, ego kamu sendiri ya, ego kamu yang harus kamu runtuhkan. Misalnya kamu selama ini adalah orang yang gengsi untuk minta maaf ya, Sagittarius banget lah ya. Say sorry itu sangat sulit gitu. Bukan berarti kamu nggak tahu kalau kamu salah, kamu tahu. Cuman kayak untuk bilang maaf ya itu sulit gitu. Mungkin kamu minta maaf dengan cara yang lain, mungkin peluk dia atau ngasih hadiah. Tapi untuk mengutarakan aku minta maaf atau maafin aku itu sulit buat kamu. Cuman kamu harus menyadari bahwa dengan hal-hal yang sederhana itu yang kamu bisa menaklukkan diri kamu sendiri, selain dengan kebiasaan kamu, itu akan membuat kamu lebih rileks ya, nggak beban menjalani hidup ini. Saya tahu menghadapi gengsi itu sulit karena saya dulu juga orang yang punya gengsi besar dan ego yang tinggi. Tapi ketika kita ya udahlah, ngapain sih peduli amat orang mau gimana gitu kan. Tapi kalau kita salah, kita minta maaf, kita sayang, kita bilang sayang sama dia, kita mau kasih perhatian, kita kasih ke dia, itu kayak lebih melegakan gitu, karena kita tidak punya ekspektasi tertentu ke orang lain akan diri kita sendiri. Lalu aku melihat beberapa, mungkin ada yang harus memutuskan sesuatu. Kayak aku harus ambil kartu lagi. Aku ambil kartu satu deh, coba ya. Karena kayaknya beberapa dari kamu kayak menunggu sesuatu, atau mungkin ada yang LDR dan pengen ketemu atau nunggu kabar dia. Oh iya benar, Two of Pentacles kita dapat ya. Atau mungkin di antara dua pilihan. Ini guys, atau CLBK. Jadi kayak kamu apa ya, mulai tegas dengan pilihan kamu dalam percintaan. Cuma aku tetap melihat kayak kamu nggak terlalu fokus di sini, meskipun ada yang sayang sama kamu, tapi kamu kayak nggak mau gitu loh. Udahlah gitu, gue nggak mau sama lo gitu. Nggak mau, aku nggak mau karena kamu nyebelin gitu. Mungkin tidak sesuai ekspektasi kamu sih aku lihatnya ya, orang yang lagi deket sama kamu ini, atau pasangan kamu. Apalagi kalau udah pasangan married bertahun-tahun, maybe kayak ada rasa bosan dan jenuh di hubungan yang saat ini aku lihatnya. Tapi dengan siapapun kamu berhubungan saat ini, aku lihat dia menyayangi kamu guys, dan siap menyeberangi sungai denganmu. Oke, kita buka orakelnya saat ini. Nah, nih ada love endures ya. Jadi cinta itu tidak menyerah atau tidak kehilangan keyakinan, karena cinta itu memberikan harapan dan bertahan di setiap situasi. Oke, mungkin ini juga kamu dipertanyakan soal apakah kamu benar mencintai pasangan kamu saat ini, orang yang sedang dekat sama kamu, ataupun gebetan kamu, atau siapapun yang sedang kamu pikirkan ya. Karena ya itu, apalagi kalau misalnya kamu berumah tangga, bahkan orang yang pacaran aja nggak mungkin hubungan itu mulus-mulus aja, pasti akan ada problem yang bikin hubungan itu naik turun. Kalau kamu mencintai dia ya have faith, kayak yakin kalau dia itu jodoh kamu gitu. Oke, kita punya be authentic to who you are. Kayaknya ini soal karir tadi ya, aku lihatnya.
Jadi kamu diminta untuk menjadi dirimu sendiri, dan bagaimana kamu jujur soal dirimu ke dunia gitu, nggak fake gitu. Terus terakhir kita punya honesty is essential ya, kejujuran itu penting untuk menjadi orang yang dicintai. Penting kalau kita itu harus bicara terus terang, dan tentunya dengan cara yang menyenangkan. No, bukan menyenangkan, kayak yang dengan cara lemah lembut ya, aku lebih bilang gitu. Karena kejujuran itu ya banyak yang bilang ya kan kayak white lies itu, tapi sebenarnya guys, white lies itu kalau aku nggak setuju ya, lebih kayak mendingan kamu nggak ngomong daripada white lies. Karena sekarang itu sangat jarang orang yang selalu mengedepankan soal kejujuran. Apa yang kita ucapkan itu bisa dipegang, itu jarang. Dan aku titip aja, semoga kamu bisa menjadi orang yang seperti itu. Karena orang pintar, orang kaya, orang sukses itu banyak, tapi orang baik, orang jujur itu semakin langka. Oke, gitu aja. Karena ini juga pesan buat kamu, jadi aku tiba-tiba keinget yang seperti itu ya. Itu menurut kacamata aku pribadi. Sekali lagi, oke. Udah gitu aja dari aku untuk Sagittarius. Please like videonya kalau kamu suka, dislike kalau nggak suka, komen kalau kamu merasa ini resonate buat kamu, share kalau merasa ini bermanfaat untuk orang lain, dan sampai jumpa, bye bye.